Selamat datang di kota Tasikmalaya. Ada banyak sebutan untuk kota yang satu ini. Selain digadang-gadang sebagai kota santri, Tasikmalaya pun dijuluki Sang Mutiara dari Priangan Timur. Banyak juga yang bilang Tasik adalah kota kecil sejuta cerita. Itu memang terbaca di mesin pencari web atau search engine. Silahkan, coba di kotak halaman Google, ketik Tasik kota kecil sejuta cerita. Maka, deretan konten inilah yang muncul. Jika berpijak pada yang terakhir, sebutan Tasik kota kecil sejuta cerita bisa dikonkretkan menjadi kota kecil sejuta tukang bubur. Disebut begitu karena memang di kota Tasikmalaya ada banyak sekali tukang bubur ayam. Untuk membuktikan itu, kami pun iseng menghitung jumlah tukang bubur ayam di kota ini. Keliling dari satu titik ke titik lain. Hasilnya ada ratusan. Dibanding daerah lain yang ada di Priangan Timur, kota Tasikmalaya memang juaranya tukang bubur ayam. Hampir di setiap titik ada pedagang bubur ayam. Bukan hanya di pinggir jalan raya, di pelosok-pelosok hingga di dalam gang pun ada. Contohnya bubur ayam Zainal. Kendati tempat jualannya di dalam gang, tepatnya di Kalektoran atau Jalan Iki Wiradikarta, bubur ayam Zainal bisa dibilang juaranya bubur ayam di kota Tasikmalaya. Selain sudah ada sejak akhir tahun 60-an, bubur yang satu ini harganya terbilang mahal. Satu porsinya Rp35.000. Padahal di tempat lain paling mahal Rp15.000 sampai Rp20.000 untuk paket komplit. Bubur ayam Mang Ade misalnya. Di sini satu porsi bubur ayam biasa tanpa ati atau telur gitu harganya cuma Rp10.000. Bubur yang ada di Jalan Tentara Pelajar ini setiap hari selalu dipenuhi pembeli. Bila di akhir pekan, terutama hari Ahad, pembeli bubur ayam Mang Ade lebih banyak lagi. Penuh, sehingga harus agak sabar menunggu. Selain bubur ayam Zainal dan bubur ayam Mang Ade, masih banyak pedagang bubur ayam yang sudah memiliki pelanggan setia. Seperti bubur Haji Engkus di Sutisna Senjaya, bubur Mang Jangkung di Sapta Marga, bubur Sari Rasa di Jalan Rumah Sakit, bubur Mang Ating di Cikalang, atau bubur Koaboy di Jalan Hajet. Saking banyaknya nih tukang bubur di kota Tasikmalaya, jika dibentuk partai politik, kasih nama Paburisat alias Partai Bubur Ayam Tasikmalaya, sepertinya akan mudah melenggang ke gedung dewan. Bercanda deh, lagi pula kan di sini nggak berlaku partai lokal kayak di Aceh. Tapi ada hal serius yang sampai sekarang belum tuntas dan tidak pernah ada titik temu, yaitu aliran diaduk atau tidak diaduk. Sampai sekarang masih ada dua kubu dalam cara makan bubur, antara diaduk dan tidak diaduk. Keduanya memiliki anggota militan. Nah, kalaupun kelak ada partai bubur ayam Tasikmalaya alias Paburisat tadi, maka sesuai namanya Paburisat, partai itu sudah pecah tercerai-berai sejak sebelum terbentuk. Karena ada dua kubu yang berbeda prinsip dan keduanya sama-sama radikal. Belum lagi setiap tukang bubur ayam punya aliran masing-masing. Ada yang pakai kacang, banyak juga yang tanpa kacang. Ribet memang kalau urusan perut sudah dibawa-bawa ke urusan politik. Maka jangan pernah berharap Republik ini bisa sejahtera, karena banyak politikus yang mendahulukan perutnya sendiri sampai buncit. Sementara rakyat dibiarkan kelaparan dan mati dalam kondisi banyak utang. Ya ampun, ini dari bubur ayam kok sampai bahas politik segala ya. Tapi jangan salah Bung, di Republik ini kampret dan cebong pun bisa ikut-ikutan politik. Apa itu nggak ngehe Bung?